Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu materi tentang fungsi komunikasi yang tertera pada bab 6. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota pertama, ada saya sendiri, Alicia Kadriana Madaniaras. Selanjutnya ada Farsha Hairani Afiyah. Dan selanjutnya ada Anissa Novitra. Selanjutnya ada Adinda Salsabila. Dan selanjutnya ada Risa Sativa An-Nurdin. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya akan memulai membuka materi yang akan dibawakan oleh saya langsung. Baiklah, untuk materi pertama, fungsi komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka Harold de Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain: 1. Manusia dapat mengontrol lingkungannya. 2. Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Dan ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Selain itu, ada beberapa pihak yang menilai bahwa dengan komunikasi yang baik, hubungan antar manusia dapat dipelihara kelangsungannya, sebab melalui komunikasi kita bisa memperbanyak sahabat, memperbanyak rezeki, dan lain-lain. Komunikasi bisa saja diartikan sebagai penyambung tali silaturahmi dengan sahabat, teman, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Tanpa komunikasi, manusia akan sulit mengungkapkan isi hati, perasaan, keinginan, pendapat, dan menjalankan hubungan silaturahmi dengan manusia lainnya. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Novitra. Kepada Saudari Anissa Novitra, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah fungsi komunikasi dari aspek kesehatan dan antar pribadi. Fungsi komunikasi dari aspek kesehatan, yaitu dari kalangan dokter jiwa atau psikiater, menilai bahwa orang yang kurang berkomunikasi atau menutup diri dari masyarakat mudah terkena gangguan kejiwaan seperti depresi, kurang pede, anxiety, dan sebagainya, sehingga dapat memiliki kecenderungan lebih cepat meninggal dibandingkan dengan orang yang senang berkomunikasi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa jika engkau berusia panjang, lakukanlah silaturahmi, dengan kata lain, berkomunikasilah. Komunikasi dari aspek kesehatan. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan sebelum mengambil keputusan. Mengembangkan kreativitas, imajinasi berarti menciptakan sesuatu lewat daya nalar melalui komunikasi dengan diri sendiri. Dengan cara seperti ini, seseorang dapat mengetahui keterbatasan yang dimilikinya, sehingga tahu membawakan diri dan tahu menempatkan diri dalam masyarakat. Melalui komunikasi dengan diri sendiri, orang dapat berpikir dan mengendalikan diri bahwa apa yang dia lakukan mungkin saja tidak menyenangkan orang lain. Jadi komunikasi dengan diri sendiri dapat meningkatkan kematangan berpikir sebelum menarik keputusan. Hal tersebut merupakan proses internal yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Komunikasi dari aspek antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi adalah berusaha meningkatkan hubungan insani atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi antar pribadi, kita juga dapat berusaha membina hubungan yang baik, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara kita, apakah dengan tetangga, teman kantor, atau dengan orang lain. Sekian. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Anissa Novitra. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Farsha Hairani Afiyah. Kepada Saudari Farsha, dipersilahkan. Fungsi komunikasi publik dan komunikasi massa. Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur.
Bagi orang yang terlibat dalam proses komunikasi publik, dengan mudah ia menggolongkan dirinya dengan kelompok orang banyak. Ia berusaha menjadi bagian dari kelompok, sehingga seringkali ia terbawa oleh pengaruh kelompok itu. Sebuah kuliah umum, ceramah, khotbah yang dilaksanakan pada suatu tempat terbuka dihadiri oleh orang banyak yang digolongkan sebagai komunikasi publik. Hanya saja, sifat halayak biasa homogen. Misalnya, mahasiswa, penganut agama tertentu, atau anggota dari suatu partai. Komunikasi massa. Komunikasi massa berfungsi menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengar atau yang biasa disebut dengan audio visual, menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak perubahan. Baiklah, itulah tadi materi ketiga yang telah dipaparkan oleh Saudari Farsha Hairan Yafia. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Risa Satifah An-Nurdin. Kepada Saudari Risa Satifah An-Nurdin, dipersilahkan. Fungsi komunikasi menurut ahli. Yang pertama, Sean McBride. Sean McBride, Ketua Komisi Masalah Komi UNESCO 1980, mengemukakan bahwa komunikasi tidak diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide. Oleh karena itu, komunikasi massa berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini, dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya, baik di dalam lingkungan daerah, nasional maupun internasional. Yang kedua, sebagai sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan, bagaimana orang bersikap sesuai nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat efektif. Yang ketiga, sebagai motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dan dengarkan melalui media massa. Yang keempat, sebagai bahan diskusi, menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan dalam perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak. Yang kelima, sebagai pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk di luar sekolah. Selanjutnya, untuk memajukan kebudayaan. Media massa menyebarluaskan hasil kebudayaan melalui pertukaran program siar radio dan televisi, ataukah bahan cetak seperti buku dan penerbitan lainnya. Pertukaran ini memungkinkan peningkatan daya kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara, serta mempertinggi kerjasama hubungan antar negara. Selanjutnya, sebagai hiburan. Media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua golongan usia dengan fungsinya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik, bunyi, gambar, bahasa membawa orang pada situasi menikmati hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya. Selanjutnya, sebagai integrasi. Banyak bangsa di dunia ini diguncangkan oleh kepentingan tertentu karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan untuk menjembatani perbedaan dalam menumpuk dan memperkokoh persatuan bangsa. Goran Hadebro, seorang dokter komunikasi berkebangsaan Swedia, dalam bukunya Communication and Social Change in Developing Nations 1982, mengemukakan bahwa fungsi komunikasi massa ditujukan untuk menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi, mengajarkan keterampilan baru, berperan sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan, menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang, meningkatkan apresiasi seseorang, menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonisasian dari suatu situasi tertentu, mempertinggi rasa kebangsaan, meningkatkan aktivitas politik seseorang, mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat,
menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program pembangunan dan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu bangsa. Nah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Risa Satifah An-Nurdin. Sekarang kita beralih ke materi terakhir yang sekaligus juga materi penutup yang akan disampaikan oleh Saudari Adinda Salsabila. Kepada Saudari Adinda Salsabila dipersilahkan. Oke, saya akan membacakan materi kelima, yaitu fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk keberlangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, ketegangan, dan bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi kultural. Edward T. Hall menyatakan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari masyarakat ke masyarakat lain, maupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Budaya menerapkan norma-norma komunikasi yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok. Komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendiri maupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi seseorang. Perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal seperti perasaan sayang, peduli, simpati, rindu, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci. Komunikasi ekspresif selain dapat disampaikan lewat kata-kata, juga dapat disampaikan melalui perilaku nonverbal. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, dan ulang tahun. Dalam komunikasi ritual, mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka pada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. Hingga kapanpun, ritual akan tetap menjadi kebutuhan manusia, meski bentuknya berubah-ubah demi pemenuhan jati diri sebagai individu, sebagai anggota komunitas sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta. Komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Ringkasnya adalah membujuk atau bersifat persuasif. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan, to inform, mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Studi komunikasi membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik lewat pengelolaan kesan atau impression management, yakni taktik-taktik verbal dan non-verbal seperti bicara sopan, berpakaian necis, dan lain sebagainya. Sementara tujuan jangka panjang adalah dapat diraih lewat keahlian berpidato, berunding, ahli menulis, dan ahli berbicara. Nah, itulah tadi materi terakhir yang telah dipaparkan oleh Saudari Adinda Salsabila sekaligus menutup
pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok 2.